Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara. Berjumpa lagi dalam YouTube channel Kerinduanku Church. Hari ini bersama dengan saya, Pastor Nathanael Graneda. Sebelum kita mulai renungan pada hari ini, mari saya undang sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih hari yang baru Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Engkau baik, Engkau setia, Engkau mulia Tuhan. Kami mau mendengarkan sedikit kebenaran firman-Mu, berbicara atas setiap kami, agar firman ditabur pada hari ini tidak sia-sia, boleh bertumbuh, berakar menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara, hari ini kembali kita akan bersama-sama dalam serial khotbah Jehovah Rohi, part yang terakhir atau part yang kedua. Jehovah Rohi adalah Tuhan adalah gembalaku. Sama-sama kita baca ayatnya dalam Mazmur 23 ayat 1 dan ayat yang ke-6. Kembali saya bacakan bagi setiap kita. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gada dan tongkat-Mu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Sedikit quick recap, bahwa episode sebelumnya saya membicarakan tentang mengapa kita sebagai domba. Yang pertama, domba adalah binatang yang butuh tuntunan, kita butuh tuntunan dari Tuhan. Yang kedua, domba adalah binatang yang defenseless, binatang yang gak bisa mempertahankan dirinya. Gak punya kuku, gak punya cakar, gak punya gigi, gak punya speed kecepatan. Yang dia punya apa? Gada dan tongkat dari gembalanya. Dan yang ketiga adalah domba adalah binatang yang penuh ketakutan. Matanya penglihatannya buruk. Tapi kelebihan adalah domba punya pendengaran yang baik, yang dengar-dengaran akan gembalanya. Dan pada hari ini kita akan belajar dari sisi Tuhan, yang mengapa dia disebut sebagai gembalanya. Di ayat 3 dikatakan gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku. Yang pertama adalah karakter Tuhan, dan karakter gembala yang digambarkan dengan Tuhan adalah dia provider, dia menyediakan. Tuhan menyediakan berkat terbaik bagi kita, katakan amin. Dan gembala pun juga sama. Tugas siapa? Menyediakan. That's why dalam ayat yang pertama dikatakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau versi Amplified Bible dikatakan, The Lord is my shepherd, dalam tanda kurung, to feed, to guide, to shield me. Untuk menyediakan, untuk menuntun, untuk menjaga aku. I shall not want. Versi New Living Translation-nya berkata, The Lord is my shepherd, seskabat ini. I have all that I need. Tuhan adalah gembalaku. Saya punya semua yang saya butuhin. Ya, sudah gak salah dengar. Saat engkau sama Tuhan, engkau punya segalanya. Engkau punya sumber berkat itu. Berkat apa? Jasmani, rohani, pemulihan, kebutuhanmu. Kau punya segalanya. Saat engkau punya Yesus. Maka that's why jangan tukar Yesus untuk yang sementara. Maka jangan tukar Yesus untuk berkatnya doang. Padahal kita punya sang sumber berkatnya, namanya Yesus Tuhan. Allah yang baik, Allah yang menyediakan pertolongan bagi kita. Maka kita berkata, adakah dia mengulur-ulur waktu menolong kita berbicara kepadanya. Soalnya kau berbahagia bahwa engkau punya Allah yang menyediakan apa yang kau perlukan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. So berhenti cari kebutuhanmu di luar dengan Yesus. Mulai percayakan hidupmu kepada Yesus. Apa yang kau butuhkan hari ini? Sejumlah rupiah kah? Kemudian kesembuhan kah? Keturunan kah? Pembelaan kah? Penyertaan kah? Tuntunan akan masa depanmu kah? Libatkan Yesus. Tanya sama Tuhan. Dia tahu yang terbaik. Dia yang paling tahu yang terbaik bagimu. Yang kedua, karakter Tuhan apa lagi? Kenapa disebut sebagai gembala? Yang kedua adalah dia yang memimpin, saudara. Yang kedua dikatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Keren banget. Dia membaringkan aku di padang berumput hijau. Dia tuntut saudara, dia angkat saudara. Di padang berumput hijau gambaran apa? Kenyamanan, berkat. Apa yang kau butuhin. Dan dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia tidak bimbing kau ke air yang
arus yang deras, no. Dia membawa ke air yang tenang. Ayat yang ketiga, ia menyinggarkan jiwaku, ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Dia yang pimpin saudara, dia yang tuntun hidupmu. Seperti episode sebelumnya, saya bilang, domba bergantung kepada gembala saat cari makan. Dan Tuhan akan pimpin saudara, Tuhan akan puasin apa yang saudara butuhkan. Makanya pasang hidupmu sama Tuhan. Mulai libatkan Tuhan dalam hidupmu, mulai undang Tuhan dalam segenap apa yang kau buat hari ini, dan mulai tinggalin apa keakuanmu, mulai tinggalkan hikmatmu sebagai manusia yang terbatas, mulai tinggalkan taruh kepercayaanmu sama orang lain, orang kaya misalkan, no, mulai taruh dan libatkan Tuhan. Maka dia akan pimpin saudara ke air yang tenang. Gak hanya akan tenang, dia akan membaringkan saudara di padang yang berbuah hijau. Dan yang ketiga, karakter gembala adalah restore, yang memulihkan, yang menyegarkan. Lagi kata yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku, menuntun aku jalan yang benar oleh karena namanya. Apa yang kau hadapi hari ini? Mungkin dunia terlalu menyakiti saudara. Mungkin orang jahat di mana banyak ya Bapak Ibu ya. Anak muda banyak ya. Mungkin kau ditusuk dari belakang, kau mungkin difitnah. Mungkin kau disalahartikan, kebaikanmu disalahartikan. Mungkin kau disingkirin. Tapi saat engkau datang sama Tuhan, di ayat yang ketiga dikatakan, ia menyegarkan jiwaku. Pertanyaan adalah simple. Adakah kita menjadikan Tuhan gembala kita? Atau malah kita membiarkan dunia, opini dunia, perkataan dunia, apa yang dunia sedang bangun, yang jadi gembala hidup kita? Simple as pertanyaannya. Adakah kita libatin Tuhan? Atau malah kita sibuk dengan opini dunia? Mungkin uangmu gak banyak, mungkin koneksimu gak ada. Tapi kau punya Tuhan. Seperti poin saya yang pertama, saat kamu punya Yesus, kamu punya segalanya. So jangan takut lagi. Hadapi apa yang kau hadapi hari ini bersama dengan Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, kenapa dikatakan gembala? Dia adalah Allah yang melindungi dan Allah yang menuntun, protect and direct. Kata yang keempat, sekalipun aku jalan kekelaman, aku gak takut bahaya. Sebab kau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Gada bicara apa sih? Gada bicara melindungi kau dari binatang. Coba deh, saudara mata, dibukakan mata jasmanimu. Kau mungkin banyak lihat, mungkin ada banyak bahaya, mungkin kau harus hadapi dalam hidupmu. Tapi kalau ada Yesus yang menjadi pagar dalam hidupmu, dia jaga saudara. Dia hidupmu baik-baik aja sampai sekarang. Mungkin ada tantangan gak? Ada, mungkin ada. Ada tantangan Pak, ada, saya tahu ada. Tapi bayangin kalau gak ada Yesus itu. Mungkin masalahmu lebih berat. Atau mungkin kau udah gak berdiri lagi sampai hari ini. Makanya berhenti ngeluh sama hidupmu. Berhenti bilang, mana nih Tuhan? Katanya ada Tuhan, kok saya sakit? Mana katanya Tuhan ada, kok saya hidupnya gini-gini aja? Engkau gak tahu betapa banyak bahaya yang udah Tuhan buang, halau. Agar tidak kena dalam hidup saudara. Dan tongkat bicara apa? Tongkat bicara buat ngarahin domba saat keluar dari kerumunannya. Saat saudara mulai jauh dari Tuhan, tongkatnya akan bawa engkau kembali kepada jalannya. Mungkin kau dengar firman hari dan mungkin kau dengar firman hari ini dan kau ngerasa saya udah terlalu jauh Kak dari Tuhan. Betul Pak, saya terlalu jauh dari Tuhan. Biar tongkatnya memberikan saudara kepada jalannya. Amin. Dan yang terakhir, gembala apa? Memberkati. Gad ngabuka ayat yang ke-6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di depan lawanku. Engkau menggenapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Gambaran berkat, gambaran anugerah, gambar pemeliharaan Allah. Saat engkau dengar sama dengan Tuhan, Tuhan gak hanya menjaga saudara, Tuhan gak hanya menuntun saudara, Tuhan gak hanya kasih makan saudara, tapi Tuhan berkati engkau dengan penuh melimpah. Sesuai sekali yang pertama, saat saya sama Tuhan, saya punya segala yang saya butuhkan. So bersukacitalah engkau jemaat Tuhan hari ini, siapapun yang menonton pertayingan pada hari ini, bahwa engkau punya Allah yang baik, engkau punya Allah yang setia, engkau punya Allah yang setia menjaga, menuntun, melihara hidupmu. Allah yang sangat mengasihimu. That's why dari gereja ini selalu dibilang yang punya surga, Christ in love with you. Mari sama-sama kita teduhkan hati kita, tutup mata kita.
Biar kita berdoa, biar kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bahwa kami sadar, hari ini disadarkan bahwa kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Bahwa kami gak bisa menggunakan kekuatan kami. Bahwa bersama dengan Yesus gak ada yang kami takutkan. Bersama dengan Yesus kami aman, kami terpelihara, kami dijaga, kami diberkati Tuhan. Ampuni kami kalau kami lebih mementingkan berkat dibanding Engkau sang berkat. Ampuni kami kalau dalam pengerjaan hidup kami fokus pada materi, fokus pada hal dunia yang gak penting dibanding Engkau sendiri yang terpenting dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, kami percayakan sepenuhnya. Pimpin hidup kami, tuntun langkah kami Tuhan. Kami percaya kebajikan, kemurahan akan menuntun hidup kami seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Semangat hidup saudara dan jangan lupa punya surga. Christ is not with you. Bye-bye.